Pertama, siapa sebenarnya Barsiso? Nama lengkapnya Barsiso, Barsisha, Barsiso al-Abid, dari kalangan Bani Israel. Beribadah 70 tahun, tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Setiap selesai ibadah, ia tidak keluar dari tempatnya selama 10 hari. Punya puluhan ribu murid. Ibadahnya begitu kusyuk, hingga malaikat pun takjub. Namun Allah berfirman, aku lebih tahu keadaan dia. Ia akan berakhir buruk. Ini peringatan. Panjang ibadah bukan jaminan keselamatan akhir. Kedua, strategi setan. Menyamar sebagai saudara seibadah. Setan tidak datang dengan wajah seram. Ia menyamar berpakaian ulama, tampak rajin syalat, lembut, saleh. Alasannya, setan tahu Barsiso tak akan terbuka pada kejahatan yang terang-terang. Ia harus masuk lewat pintu kepercayaan dan kekaguman. Setan juga mengajarkan doa penyembuhan, sehingga Barsiso merasa, ini orang baik, dia membantu saya. Perlahan, setan menjadi penasihatnya sendiri. Ketiga, titik lemah. Rasa bangga dan merasa aman, ini kunci paling dalam, seperti diingatkan Gus Baha. Kejatuhan dimulai karena Barsiso merasa kesalehannya sudah cukup tinggi, merasa sudah kebal godaan, dan menganggap dirinya lebih unggul dari orang lain. Itulah yang disebut ujub, bangga pada diri sendiri tanpa sadar. Dari sini pertahanan mulai retak. Keempat, pola langkah kecil, dosa beruntun. Setan tidak langsung menyuruh kafir. Ia pakai strategi bertahap. Perhatikan, setiap kali ada janji, lalu taubat. Tapi setelah jatuh, pintu taubat justru tertutup oleh keputusasaan yang sengaja ditanam setan. Kelima, menyembah cinta, sebenarnya menyembah kebingungan dan keputusasaan. Yang kamu sebut menyembah cinta adalah salah paham yang wajar dari alurnya. Awalnya jatuh hati pada gadis itu, rasa tertarik, lembut, terbuai. Tapi akar kehancurannya bukan cinta, melainkan kebingungan yang terus dipupuk. Bingung antara takut dosa vs tak mampu menahan diri. Bingung antara bertobat vs takut aib terbongkar. Bingung antara berharap ampunan vs merasa sudah terlalu kotor. Setan memanfaatkan kebingungan itu menjadi keputusasaan, lalu menawarkan jalan keluar. Sujud padaku. Jadi yang disembah pada akhirnya bukan cinta murni, melainkan keputusasaan yang dibungkus tipu daya. Keenam, diambil dari kitab dan tafsir. Riwayat ini bersumber dari Ibnu Abbas, termuat dalam kitab Tambihul Ghafilin karya Imam Abu Laits As-Samarkandi. Masyaibul Insan min Makaid Syaitan, karya Syai al-Maqdisi al-Hanafi. Para mufasir, Ibnu Katsir, As-Tabari, menyebut kisah ini sebagai permisalan dari ayat Al-Qur'an tentang orang yang mendapat petunjuk, lalu dicabut Allah karena melalaikan. Ketujuh, hikmah paling dalam. 1. Jangan pernah merasa aman dari godaan, walau sudah beribadah puluhan tahun. 2. Meremehkan dosa kecil adalah pintu menuju dosa besar. Sri, ujub, bangga pada ibadah sendiri, adalah titik masuk paling berbahaya. 4. Putus asa dari ampunan Allah adalah jebakan setan paling mematikan. 5. Jalan keluar dari dosa hanya satu. Taubat langsung kepada Allah, bukan kompromi dengan kejahatan. 6. Hati-hati dengan siapa kita jadikan penasihat. Setan bisa tampak dalam wujud yang paling kita percaya, inti. Barsiso tidak jatuh karena buruk ibadahnya. Ia jatuh karena merasa ibadahnya sudah cukup, lalu terjebak dalam kebingungan yang dibiarkan, hingga akhirnya menukar harap pada rahmat Allah dengan tunduk pada setan. Inilah peringatan terbesar bagi setiap orang yang beribadah. Selalu minta keteguhan hati, sampai napas terakhir. Ya Allah, janganlah Engkau serahkan kami pada diri sendiri walau sekejap mata, dan perbaikilah untuk kami segala urusan kami.